Kapan Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan ketakwaan di dalam dirinya, maka itulah tanda Allah ridha dan mau menerima amal-amal ibadahnya. Sebagaimana hal yang kita fahami semua, Allah menjadikan tujuan yang paling besar, paling agungnya dari disyariatkannya ibadah puasa di bulan Ramadan, agar menjadikan hamba-hambanya menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepadanya. Dan sebagaimana juga apa yang disebutkan di dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya akan menerima amal-amal ibadah itu dari hamba-hambanya yang bertakwa. Hanya saja hal yang penting untuk kita fahami, apa tanda-tanda tumbuhnya ketakwaan di dalam diri kita setelah amal-amal yang besar di bulan Ramadan. Apa saja tanda-tanda yang bisa kita lihat ketika Allah menumbuhkan ketakwaan pada diri kita? Maka sebagaimana nasihat-nasihat yang sering berulang-ulang yang kita dapatkan faedahnya, maka di antaranya adalah istiqomahnya seseorang di atas ketaatan. Kapan seseorang telah selesai dari amalan-amalan yang besar, mau berikan hidayah dan petunjuk kepadanya untuk membaguskan amal-amal di dalam bulan Ramadan, maka ketika Allah ridha dengan amal-amal itu semua, maka Allah pun akan memberikan taufik dan hidayah kepadanya untuk beramal setelahnya. Sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai keyakinan itu menjumpaimu. Al-yakin wa huwa al-maut, sampai kematian itu datang kepadamu. Dan janganlah kita menjadi orang-orang yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayatnya Allah Ta'ala berfirman, wala takunu kallati naghadat ghazlaha min ba'di quwwah. Janganlah kalian menjadi seperti seorang wanita yang ketika dia sudah menenun kainnya dari benang-benang yang ditenun menjadi sebuah kain, selembar kain yang kuat, kemudian setelah selesai dia cerai-beraikan kembali. Janganlah kita setelah bersusah payah dengan keletihan, kepayahan di dalam menjaga ibadah-ibadah kita di dalam bulan Ramadan, kemudian kita tinggalkan begitu saja. Janganlah kita meninggalkan qiyamul lail kita meskipun dengan bilangan-bilangan rakaat yang ringan. Janganlah kita meninggalkan ibadah puasa. Janganlah kita meninggalkan untuk membaca, mentadaburi Al-Quran, menjaga zikir-zikir kita. Akan tapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hidayah agar kita bisa beristiqomah melanjutkan ketaatan-ketaatan itu semua. Demikian juga tanda-tanda dari tumbuhnya ketakwaan pada diri seseorang adalah ketika dijadikan hatinya semakin cinta kepada kebaikan dan dijadikan hatinya semakin benci kepada keburukan. Semakin dijadikan hatinya cinta, senang dengan amal-amal kebaikan, dan semakin dijadikan hatinya itu benci kepada setiap perbuatan dosa dan keburukan. Sehingga janganlah ketika seorang dia sudah menjaga dirinya, membiasakan dirinya untuk meninggalkan keburukan-keburukan dari amal-amal perbuatan, dia jaga puasanya selama bulan Ramadan, dia jaga lisannya, jaga pandangannya untuk menjauhi pandangan-pandangan yang haram. Kemudian setelah Ramadan berlalu, dia kembali lagi ke dalam kelalaiannya, kembali kepada perbuatan atau kebiasaan-kebiasaan buruknya. Maka jangan sampai kita digolongkan orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala
dengan sebab amal-amal perbuatan, amal-amal ibadah kita di dalam bulan Ramadan. Sebagaimana apa yang diperingatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man adraka Ramadan falam yughfar lahu fa ab'adahu Allah. Maka barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan dan Allah tidak mengampuninya, maka sungguh dia telah dijauhkan dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi hendaknya senantiasa kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan hati-hati kita hati yang semakin cinta kepada kebaikan dan semakin benci kepada keburukan. Dan insyaallah taala kajian kita pada malam hari ini adalah kajian untuk mengawali pembahasan kitab dari Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Itulah kitab yang mengkaji tentang pokok-pokok keimanan atau usul-usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan sebagaimana faedah-faedah yang sudah berlalu, maka dengan duduknya kita mempelajari akidah kita, mengokohkan tauhid kita, adalah agar semakin tumbuh pengagungan kita kepada Allah, semakin tumbuh kecintaan dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah semakin memperbaiki keimanan kita. Demikian juga Allah semakin memperbaiki ibadah-ibadah kita. Maka di dalam pembahasan yang terakhir, beliau penulis rahimahullah ta'ala telah menyebutkan tentang pokok-pokok keimanan yang terkandung di dalam rukun iman yang 6. Itulah apa yang disebutkan dalilnya di dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran. Hanya saja untuk keimanan kepada takdir disebutkan di dalam ayat yang terpisah. Adapun apa yang disebutkan di dalam hadisnya dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dengan konteks yang berbeda, diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab di dalam hadis Jibril. Maka Rasulullah SAW bersabda ketika malaikat Jibril bertanya kepada beliau, akhbirni anil iman, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka kata beliau, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baiknya maupun yang buruknya. Maka mempelajari keimanan itu bukan sekedar mempelajari teorinya saja atau sesuatu yang ada pada lisan kita saja. Maka tapi mempelajari keimanan itu adalah mempelajari makna dan kandungan yang ada di dalamnya, sehingga seseorang akan semakin tumbuh di dalam hatinya pengagungan kepada Allah dan pengagungan kepada semua apa yang Allah telah turunkan di dalam syariat ini. Maka pada pembahasan yang terakhir kita sudah sampai pada pembahasan al-imanu bil malaikah, iman kepada para malaikat-malaikat Allah. Maka setelahnya adalah pembahasan tentang al-imanu bil kutubi, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berkata Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala di dalam syarah beliau, al-imanu bil kutubi ay at-tasdiqu bil kutubi, yaitu membenarkan kitab-kitab allati anzalallahu ala rusulihi, yang Allah telah menurunkan kitab-kitab itu kepada para rasulnya.
Dan sebagaimana pembahasan tentang usul iman, maka yang namanya iman itu mencakup 3 pokok atau 3 bagian. Itu iman dengan apa? Dengan hati kita. Itu at-tasdiqu bil qalb. Kemudian an-nutqu bil lisan. Yang kedua iman dengan lisan. Kemudian yang ketiga adalah al-imtisal bil jawari, yaitu mengamalkan keimanan itu dengan anggota badan. Maka di dalam pembahasan al-imanu bil kutubi, beriman dengan kitab-kitab, juga terkandung keimanan dengan 3 perkara tadi. Mengimani dengan hatinya, mengimani dengan lisannya, kemudian mengimani dengan anggota badannya. Maka yang pertama kata beliau, makna beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah at-tasdiqu bil kutubi, membenarkan kitab-kitab allati anzalallahu ala rusulih, yang Allah telah turunkan kitab-kitab itu kepada para rasulnya. Kita membenarkan semua apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-kitab yang kita kenal, kita ketahui penjelasannya. Kemudian beliau mengatakan bahwa kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa annaha kalamuhu, bahwasanya kitab-kitab Allah itu adalah kalamuhu, kalamnya, adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ketika kita membaca Al-Qur'an, kitab yang diturunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapan kita membaca, maka yang kita baca itu adalah kalamullah, adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keluar dari lisan kita itu makhluk. Yang tertulis di dalam mushaf Al-Quran itu makhluk. Akan tapi yang kita baca itu, itulah apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah nanti akan ada pembahasan secara khusus, secara tersendiri di dalam bab tentang kalamullah Al-Quran Al-Karim. Maka Al-Quran, demikian juga kitab-kitab yang lain, itu adalah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalilnya disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya ada di dalam surah At-Taubah. Allah Ta'ala berfirman, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Maka jika ada di antara salah seorang di kalangan orang-orang musyrikun, dia datang kepadamu untuk meminta perlindungan, maka berikanlah perlindungan kepadanya hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar kalam Allah. Itulah Al-Quran Al-Karim. Maka Al-Quran yang kita baca itulah kalam Allah, ucapan Allah. Dan apa yang Allah ucapkan, maka termasuk bagian dari sifat Allah. Wa anna haqqun, maka Al-Quran itu adalah kitab yang hak, sebagaimana kitab-kitab yang lain. Tidak ada kebatilan sedikit pun di dalamnya. Tidak ada tanaqud. Apa tanaqud? Kontradiksi, pertentangan. Kalau seandainya kita membaca Al-Quran kok seperti ada pertentangan, maka itu hanya karena kusurnya ilmu kita, karena sedikitnya ilmu kita. Tidak ada sedikit pun kebatilan di dalam ayat Al-Quran, dan juga tidak ada pertentangan di dalamnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Tidak ada kebatilan yang ada di hadapan Al-Quran itu. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi, dan juga tidak ada dari arah belakangnya. Itulah kitab yang diturunkan dari sisi Allah, zat yang hakim hamid, yang maha bijaksana dan maha terpuji. Demikian juga wa nurun
Al-Quran adalah kitab yang Allah sifati dengan nur. Apa nur? Cahaya. Itulah cahaya akan bisa menerangi hati-hati manusia yang berada di dalam kegelapan. Cahaya akan bisa mengeluarkan seorang hamba yang berada di dalam kegelapan menuju cahaya. Demikian juga Allah mensifati Al-Quran adalah hudan. Kalau ini banyak disebutkan di dalam ayatnya. Di antaranya di awal surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Itulah petunjuk, itulah kitab yang tidak ada keraguan padanya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian juga Allah mensifati Al-Quran itu adalah ruh. Itulah ruh yang bisa menghidupkan jiwa-jiwa yang mati. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Allah Ta'ala berfirman, demikian itulah kami telah wahyukan kepada engkau ruh. Ruh yang bisa menghidupkan jiwa-jiwa yang mati. Yang tadinya engkau tidak tahu apa itu kitab Al-Quran, dan engkau tidak tahu apa itu iman. Akan tapi kami telah jadikan Al-Quran itu sebagai nur, cahaya, nahdi bihi man nasha'u min ibadina, yang kami berikan petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Sehingga dari apa yang telah dijelaskan oleh beliau dan telah kita dapatkan dalil-dalil yang menyebutkannya, maka kewajiban kita kepada Al-Quran yang pertama adalah at-tasdiq, membenarkan apa yang ada di dalam semua ayat-ayat Al-Quran. Kita wajib membenarkan apa yang ada di dalam semua ayat-ayat Al-Quran, dan wajib juga mengimani bahwasanya Al-Quran itu adalah hudan linnas. Itulah ruh, itulah cahaya yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala akan jaga kemurnian dari Al-Quran itu sampai datangnya hari kiamat. Karena tidak akan ada seorang pun yang mampu untuk merubah-rubah apa yang ada di dalamnya. Karena Allah telah menciptakan, melahirkan hamba-hamba yang akan menegakkan, memurnikan Al-Quran ini sampai hari kiamat. Berbeda dengan keadaan kitab-kitab yang terdahulu, sebagaimana penjelasan para ulama. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, maka itulah kitab-kitab yang Allah tidak selamatkan dari perubahan-perubahan yang ada di dalamnya. Akan tapi Allah hanya selamatkan Al-Quran, dan itu menjadi petunjuk bagi manusia sampai akhir zaman, sebagaimana disebutkan di dalam ayatnya. Bagaimana ayatnya? Dalil tentang Allah menjamin kemurnian Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran, ad-dzikr yaitu Al-Quran, wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang akan menjaga kemurnian atau keaslian dari Al-Quran. Jadi meskipun Al-Quran itu diterjemahkan dengan sekian banyak bahasa, puluhan atau mungkin bisa jadi ratusan bahasa, akan tapi lafaz aslinya itu masih tetap terjaga, dan tidak akan ada yang mampu menandingi kemurnian, keindahan bahasa, mukjizat dalam balaghahnya, sehingga tidak akan pernah ada yang mampu untuk menyusupkan, memasukkan apa yang bukan dari bagian Al-Quran ke dalam Al-Quran. Sebagaimana hal ini kita dapati di dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah telah menantang
hamba-hambanya untuk membuat tandingan-tandingan untuk Al-Quran. Di dalam surah Al-Isra Allah menantang dengan membuat semisal Al-Quran. Jadi satu Al-Quran yang sama. Di mana disebutkan di dalam ayatnya Allah Ta'ala berfirman, Qul la inil tama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimisli hadal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah, sungguh seandainya manusia dan jin itu berkumpul untuk mendatangkan atau membuat semisal Al-Quran ini, maka mereka tidak akan mampu untuk mendatangkan yang semisalnya, meskipun sebagian di antara mereka itu menjadi penolong atau membantu sebagian yang lain. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah menantang untuk membuat berapa surah? Dalam surah Hud berapa surah? 10 surah. Allah Ta'ala berfirman, Am yaquluna iftara, atau mereka itu berani mengatakan bahwasanya Muhammad itu telah membuat-buat Al-Quran, itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Fa'tu bi asri suwarin mislihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau mereka berani menuduh Rasulullah SAW itu membuat-buat Al-Quran, maka datangkanlah 10 surah yang semisalnya, yang mereka buat-buat, dan serulah siapa yang bisa membantu menolong mereka selain Allah Subhanahu wa taala jika mereka itu adalah orang-orang yang benar. Lalu disebutkan di dalam ayat yang lain, di dalam surah Yunus, Allah menantang dengan membuat berapa surah? 1 surah saja. Menantang untuk membuat 1 surah. Am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin mislihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau mereka menuduh Rasulullah itu telah membuat-buat Al-Quran, maka datanglah 1 surah yang semisalnya, dan serulah siapa yang mampu di kalangan kalian itu yang bisa menolong selain Allah Subhanahu wa taala jika kalian adalah orang-orang yang benar. Sehingga wajib di dalam hati kita, ketika kita sudah membenarkan, sudah melakukan tasdik, membenarkan Al-Quran, maka yang kedua adalah ta'dimul Quran. Yang kedua adalah ta'dim, yaitu mengagungkan Al-Quran. Wajib ada di dalam hati kita pengagungan kepada Al-Quran, yang sungguh tidak akan bisa tumbuh pengagungan kita kepada Al-Quran kecuali dengan memahami hakikat dari Al-Quran itu, memahami keagungannya, sifat-sifat yang Allah telah tetapkan pada Al-Quran. Maka hanya mereka yang memahami perkara-perkara ini yang akan mampu bisa mengagungkan Al-Quran dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Sebagaimana apa yang telah disebutkan sifat-sifat dari keagungan Al-Quran, maka di antara hal-hal yang disebutkan juga di dalam Al-Quran, maka Allah Ta'ala berfirman bahwasanya Al-Quran adalah syifa'u lima fis sudur, syifa, obat bagi semua yang ada di dalam dada manusia, sekaligus itu adalah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Apa dalilnya? Disebutkan di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'idatum min rabbikum wa shifa'u lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Allah Ta'ala berfirman, wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'idhatun min rabbikum. Apa mau'idhah? Nasihat. Nasihat yang berharga di Rabb kalian. Kemudian telah datang kepada kalian pula apa? Syifa'u lima fis sudur, obat bagi semua. Karena ma di situ ma mausula yufidul umum. Obat bagi semua apa yang ada di dalam penyakit-penyakit di dalam dada. Wa huda wa rahmatun lil mu'minin, dan Al-Quran itu
adalah hudan, petunjuk, wa rahmah bagi orang-orang yang beriman. Maka di dalam ayat yang setelahnya Allah Ta'ala berfirman, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, maka dengan karunia Allah dan rahmatnya itulah. Para ulama ulul tafsir mengatakan, apa karunia Allah dan rahmat di dalam ayat ini? Itulah Al-Quran yang Allah letakkan di dalam dada-dada kita, yang Allah jadikan hati seorang hamba itu mencintainya, memuliakannya, mengagungkannya. Qul bifadlillahi wa birahmatihi, maka dengan karunia Allah dan rahmatnya itulah falyafrahu fabidzalika falyafrahu, maka dengan semua perkara itu hendaknya mereka bergembira. Huwa khairun mimma yajma'un, dan itu adalah perkara yang lebih baik dibandingkan dengan semua apa yang telah mereka kumpulkan dari kenikmatan dunia ini. Sehingga ada di dalam ayat ini adalah tanbih dan peringatan untuk kita bahwa Allah telah menjadikan orang-orang yang mendapatkan karunia Al-Quran, hatinya dijadikan cinta kepada Al-Quran, memuliakannya, menjadikan bacaan-bacaan kesehariannya, senang hatinya dengan mentadaburinya, maka mereka lah orang-orang yang mendapatkan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu lebih baik dibandingkan dengan semua kekayaan dunia ini dan seisinya. Yang dengan itulah Allah akan memuliakan hamba-hambanya. Allah akan memuliakan siapa yang memuliakan Al-Quran. Sebagaimana apa yang kita fahami, Allah memuliakan malaikat Jibril dibandingkan semua malaikat yang ada. Kenapa? Karena malaikat Jibril ditugaskan untuk menurunkan kalam Allah, termasuk Al-Quran Al-Karim. Allah memuliakan Rasul kita, dikatakan Sayyidul Mursalin. Kenapa? Karena turun kepada beliau Al-Quran. Turun kepada beliau Al-Quran. Allah memuliakan bulan Ramadan dibandingkan bulan yang lainnya, termasuk malam Lailatul Qadar dibandingkan seluruh malam yang ada. Kenapa? Karena Al-Quran turun di malam itu. Sehingga Allah akan memuliakan siapa saja yang mau memuliakan Al-Quran. Akan berikan kebaikan, keberkahan di dalam kehidupannya, di dalam umurnya, di dalam waktu-waktunya. Terus demikian, kebaikan-kebaikan yang banyak. Oleh karena itulah, hal-hal yang seperti ini hendaknya semakin menghasung kita untuk berusaha memuliakan dan mengagungkan Al-Quran. Luangkan waktu untuk membaca Al-Quran, mentadaburinya. Karena tidak ada satu ayat pun yang kita baca pasti akan memberikan asar pengaruh yang kuat di dalam keimanan kita. Hanya saja memang asar pengaruh itu tergantung bagaimana kita mentadaburinya. Dan kita ini bukan orang Arab yang paham bahasa Al-Quran. Maka yang kita rasakan kapan kita ini menghafalnya. Yang ketika menghafalkan berarti membacanya berulang-ulang 10 kali, 20 kali. Kemudian besoknya lagi kalau sudah dihafalkan diulang-ulang lagi, dimurajaah lagi. Baru kadang terasa itu kandungan makna yang terkandung di dalamnya itu merasuk ke dalam hati kita. Ya mungkin kita menghafalnya belum terasa itu. Akan tapi ketika kita terus membacanya, mengulang-ulangnya, meresapinya, mentadaburi kandungan yang ada di dalamnya, suatu saat Allah akan memasukkan cahaya. Karena Al-Quran adalah nur itu ke dalam hati kita. Allah akan berikan ilmu, pengajaran, sesuatu yang tadinya kita tidak ketahui. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan kepada kalian ilmu-ilmu yang tadinya tidak kalian ketahui. Baik. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an adalah kitab yang bisa memberikan peringatan kepada jiwa yang takut kepada Rabb-Nya. Al-Quran bisa menjadikan hiburan yang paling besar, menjadikan hiburan di dalam kesedihan, menjadikan lembutnya hati-hati yang keras.
Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam awal surah Thaha. Bagaimana awalnya? Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran kepadamu litashqa, agar kamu celaka, agar kamu binasa, agar kamu mendapatkan keburukan. Illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali itu adalah tadhkirah, peringatan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah tidak menurunkan Al-Quran untuk membebani kita, sekedar membebani seperti beban yang Allah timpakan kepada kita. Akan tapi Al-Quran Allah turunkan kepada kita, itu menjadikan hiburan hati yang berada di dalam kesedihan atau kegundahan, bisa menjadikan hiburan ketika di dalam kesedihan, bisa melembutkan hati-hati kita yang keras, yang kadang berada di dalam kelalaian, kurang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus demikian juga ayat-ayat yang bisa menumbuhkan pengagungan kita kepada Al-Quran adalah ayat yang insya Allah banyak di antara kita hafal, yaitu ayat yang menjelaskan tentang betapa agungnya Al-Quran yang saat ini diturunkan kepada sebuah gunung yang besar, yang tadi dari bebatuan-bebatuan yang keras, menjadikan gunung itu hancur berkeping-keping karena takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ayatnya? Allah Ta'ala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya kami turunkan Al-Quran itu kepada sebuah gunung, niscaya engkau akan melihatnya hancur berkeping-keping karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Dan itulah pemisalan yang kami buat untuk manusia agar mereka itu memikirkannya. Dan apa yang disebutkan di dalam ayat ini bukan sekedar sesuatu yang sifatnya maknawi, akan tapi sesuatu yang sifatnya betul-betul apa? Hissi. Betul-betul bisa terjadi itu. Sebagaimana apa yang Allah tampakkan kepada Nabi Musa. Ketika Nabi Musa meminta kepada Allah, "Arini andur ilaika." Tampakkanlah diri engkau ya Rabb agar aku bisa melihatmu. Maka Allah Ta'ala berfirman bagaimana? Qala innaka lan tarani. Sungguh engkau tidak akan mampu bisa melihatku. Walakin dur ilal jabal. Akan tapi lihatlah gunung itu. Maka jika engkau mampu melihatnya, terus demikian engkau melihatnya, maka akan bisa melihatku. Dan sedikit saja Allah menampakkan keagungannya ini kepada sebuah gunung di samping Nabi Musa ketika beliau bermunajat kepada Allah. Allah jadikan gunung itu hancur berkeping-keping sehingga beliau pingsan seketika, dan ketika beliau bersadar maka beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma sa'iqa, maka tatkala beliau sadar, maka beliau mengatakan, qala tubtu ilaika, sungguh aku telah bertaubat kepadamu. Maka ini apa yang disebutkan di dalam ayatnya adalah sesuatu yang hissi. Dengan Al-Quran ketika diturunkan akan bisa menghancurkan sebuah gunung. Akan tapi keadaan yang bisa kita lihat bahwa hati manusia itu bisa lebih keras daripada sebuah batu yang besar, yang keras. Sedangkan batu saja seandainya dia tertimpa dengan tetesan air sedikit demi sedikit, terus lama-lama akan menjadikan berlubang, tembus sampai ke bawahnya. Ini hati manusia bisa lebih keras daripada batu. Summa qasat qulubuhum, sehingga kemudian menjadi keras hati mereka, lebih keras daripada batu. Padahal batu itu kadang dia meluncur jatuh ke bawah karena takutnya kepada Allah. Batu itu bisa berlubang karena tetesan air, akan tapi hati manusia bisa lebih keras daripada batu. Yang tidak mampu dia mengambil manfaat dari Al-Quran. Dan itulah apa yang diisyaratkan di dalam ayat yang lain. Dalam surah Al-Isra Allah Ta'ala berfirman,
wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimuna illa khasara wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Qur'an sebagai syifa, sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, wa la yazidudz zalimina illa khasara, dan tidak menambah kepada orang-orang yang berbuat kezaliman illa khasara, kecuali kerugian. Maka hati-hati dengan apa yang terkandung di dalam mana ayat ini. Kata para ulama, orang-orang yang merugi itu orang-orang yang tidak mengambil faedah dari Al-Quran. Sebagaimana orang-orang kafir, karena disebutkan di dalam ayat itu makna lafadznya adalah az-zalimin, orang-orang yang berbuat kezaliman. Dan kezaliman itu maknanya suatu yang umum. Tidak disebutkan langsung wala yazidul kafirin, akan tapi dengan makna az-zalimin. Sehingga orang yang berbuat kezaliman itu suatu yang maknanya umum. Dan kita pun orang-orang yang ahlu tauhid, kaum muslimin bisa termasuk dalam kelompok orang-orang yang berbuat kezaliman. Dan kapan itu terjadi? Itu terjadi ketika kurang rasa pengagungan kita kepada Al-Quran, kurang kecintaan kita, pemuliaan kita kepada Al-Quran. Maka semakin bertambah umur kita, atau yang lebih benarnya semakin berkurang jatah umur kita, semakin kita merugi. Kenapa? Karena kita tidak mengambil keberkahan dari Al-Quran. Sebagaimana pula hal yang bisa menumbuhkan pengagungan kita kepada Al-Quran, disebutkan di dalam hadisnya, Nabi SAW bersabda, "Idza arada Allah Ta'ala ayyuhiya bil amri takallama bil wahyi." Jika Allah ingin untuk menurunkan wahyunya, maka Allah akan berbicara. Ketika Allah ingin menurunkan perintahnya, maka Allah berbicara dengan wahyunya. Akhadatis samawatu minhu rajfatan ra'datan syadidatan khaufan min Allah. Kata Nabi SAW, hal itu menjadikan langit-langit semua itu berguncang dengan keguncangan yang hebat, karena takutnya langit-langit itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika mendengar keguncangan ini, semua para malaikat itu tersungkur pingsan, hingga yang tersadar pertama kali adalah malaikat Jibril. Maka setiap kali malaikat Jibril turun ke langit di bawahnya, bertemu dengan para malaikat, maka mereka berkata, sebagaimana disebutkan di dalam ayatnya dalam surah Fatir, Allah Ta'ala berfirman, qalu madza qala rabbukum, mereka bertanya, apa yang telah difirmankan kepada Rabbmu? Qala al-haqqa wa huwal aliyyul kabir, Allah telah berfirman dengan kebenaran, dan dialah zat yang maha tinggi dan maha besar. Maka ini diantara apa yang disebutkan di dalam ayat-ayatnya, perkara-perkara yang bisa menjadikan sebab tumbuhnya pengagungan kita kepada Al-Quran. Baik, sudah masuk waktu Isya, tolong diadani dulu.
Baik. Maka setelahnya beliau Syekh Fauzan mengatakan fayajibul imanu bima sammallahu minha. Maka wajib beriman dengan semua apa yang Allah telah menyebutkannya di antara kitab-kitab itu, dengan semua apa yang Allah telah menamakannya. Kataurati, seperti Taurat, wal Injil. Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Wal Injil, Injil diturunkan kepada siapa? Nabi Isa. Waz Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Wal Quran, dan Quran. Wal imanu bima lam yusammillahu minha, dan beriman, wajib beriman dengan semua apa yang tidak Allah sebutkan, Allah namakan minha, dari kitab-kitab itu. Nah, seperti apa yang disebutkan di dalam hadisnya Nabi SAW, atau disebutkan di dalam ayatnya juga, menurunkan as-suhuf, lembaran-lembaran kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diturunkan namanya as-suhuf, tidak disebutkan dengan lafaz kitab. Demikian juga as-suhuf diturunkan kepada Nabi Musa sebelum menerima Taurat. Maka Nabi Musa menerima suhuf, lembaran-lembaran dari kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga disebutkan di dalam hadisnya Allah turunkan kepada nabi-nabi yang lain. Baik. Maka tambahan faedah dan nasihat untuk kita semua, yaitu bagaimana usaha kita untuk menjadikan Al-Quran yang kita baca, yang kita tadabburi itu memberikan taksir, memberikan asar, pengaruh ke dalam jiwa-jiwa kita. Sebagaimana kita baca di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memuji di antara hamba-hambanya di kalangan para nabi dan para rasul, dan juga hamba-hambanya yang lain, betapa mereka orang-orang yang mendapatkan keberkahan dengan Al-Quran, mendapatkan kemuliaan dengan sebab Al-Quran, sehingga Allah menjadikan hati-hati mereka adalah hati-hati yang mempunyai kelembutan, mudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah takut kepada azabnya. Dan ini kita bisa dapatkan, disebutkan di dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya apa yang disebutkan di dalam surah Maryam, Allah Ta'ala berfirman, "Idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujjada wa bukiya." Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Ar-Rahman, kharru sujjada wa bukiya, maka mereka tersungkur, mereka sujud, dan mereka menangis karena takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal seperti inilah yang hendaknya berusaha kita tanamkan kepada diri kita semua. Bagaimana caranya Al-Quran itu memberikan asar, pengaruh pada diri kita. Maka di saat itulah Allah akan jadikan hati kita semakin mencintai Al-Quran, semakin mengagungkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang dia bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Oleh karena itulah di antara nasihat para ulama, dari apa yang disebutkan juga di dalam hadisnya, Nabi SAW pernah menyebutkan di dalam hadisnya, dalam riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la baqaitum katsira." Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, sungguh kalian pasti akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Waladhi nafsi biyadihi. Dan kadang disebutkan di dalam riwayat yang lain, beliau bersumpah. Kemudian beliau mengatakan, "Wallahi lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la baqaitum katsira." Sungguh seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, sungguh kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Wa ma taladzattum bin nisa'i 'alal furushat. Kata Nabi,
Dan kalian pun tidak akan bisa merasakan lezatnya bernikmat-nikmat dengan istri-istri kalian di atas tempat tidur. Wala kharastum ila su'udat taj'aruna ila Allah. Dan kalian akan keluar ke tempat yang tinggi, kalian akan berteriak menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan penjelasannya atau nasihatnya oleh para ulama, mengapa kita begitu sulitnya untuk menjadikan Al-Quran itu memberikan pengaruh ke dalam hati kita. Betapa sulitnya kita mendapatkan kenikmatan di dalam tilawah kita atau tadabbur kita. Padahal sebagaimana disebutkan di dalam ucapan sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu an, kata beliau, "Lau tahurat qulubukum ma syaba'tum min kalami rabbikum." Kata beliau, seandainya hati-hati kalian itu suci atau hati-hati kalian itu bersih, maka kalian tidak akan pernah merasa kenyang dari membaca dan mentadabburi kalamullah. Sehingga ucapan beliau ini memberikan isyarat, memberikan nasihat kepada kita. Kenapa kita ini begitu sulitnya untuk bisa mengambil faidah keberkahan dari Al-Quran, menjadikan Al-Quran memberikan asar yang kuat ke dalam hati kita, itu karena masih kotornya hati kita dengan sekian banyak penyakit-penyakit hati, dari perbuatan dosa, dari perbuatan kemaksiatan, sehingga kita sedikit bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Oleh karena itulah senantiasa kita berusaha, bermujahadah, bersungguh-sungguh agar kita tidak menjadi orang-orang yang dikeluhkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana disebutkan di dalam ayatnya dalam surah Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berkata, "Ya Rabbku, sungguh kaumku telah menjadikan Al-Qur'an itu mahjura." Al-Quran sebagai mahjur, suatu yang ditinggalkan, dihajar, dicampakkan, ditelantarkan. Yang kemudian dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, agar kita tidak menjadi orang-orang yang telah melakukan hajrul Quran, menelantarkan atau meninggalkan Al-Quran, maka hendaknya kita tidak meninggalkan 5 perkara. Yang pertama apa? Kita tidak meninggalkan untuk membacanya. Karena membaca Al-Quran itu adalah perkara yang wajib, dan tidak ada alasan bagi siapa yang tidak bisa membaca Al-Quran. Kalau tidak bisa membaca Al-Quran, maka kewajibannya belajar. Dan Rasul juga telah menyebutkan di dalam hadisnya, "Walladhi yatata'ta", dan bagi siapa yang dia itu terbata-bata membacanya, wa syaqqa alaihi, dan kesulitan dia membacanya, maka dia tetap mendapatkan ajran, mendapatkan 2 pahala. Sehingga kewajiban kita adalah belajar. Kalau tidak mampu membaca Al-Quran, maka belajar. Kemudian kita baca Al-Quran. Kemudian juga kita senang dengan mendengarkan Al-Quran, dan meninggalkan perkara-perkara yang bisa menghalangi kita untuk mencintai Al-Quran, dari musik-musik dan nyanyian yang disebutkan di dalam beberapa ayatnya. Allah telah memperingatkan tentang perkara ini. Kemudian yang ketiga, hendaknya seseorang berusaha mentadaburinya. Dia mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan tidak hanya sekedar dibaca. Meskipun seandainya seseorang hanya bisa membaca, tidak bisa memahaminya, tetap dapat pahala. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa litadaqqara ulul albab." Al-Quran adalah kitab yang telah kami turunkan kepada engkau. Itulah kitab yang diberkahi, agar orang-orang yang berakal itu, agar mereka itu mentadaburinya, dan orang-orang yang berakal itu mengambil pelajaran darinya. Kemudian juga yang keempat, hendaknya dia berusaha mengamalkannya.
Dia berusaha mengamalkan Al-Quran. Apa yang terkandung di dalamnya, dia berusaha mengamalkannya semampunya. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang panjang, beliau bersabda, wal Qur'anu hujjatun laka wa alaika. Al-Quran itu bisa menjadi hujjatun laka. Kalau hujjah itu apa? Muta'alliq bi harfu jar lam laka, maka maknanya apa? Hujjah yang menolong. Adapun kalau hujjatun alaika, Al-Qur'anu hujjatun laka wa alaika. Dan Al-Qur'an juga bisa menjadi hujjah yang alaika dengan harfu jar ala. Maknanya apa? Hujjah yang bisa membinasakan. Itulah ketika seorang tidak mau mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'an yang dia baca. Maka di yaumul qiyamah kelak Al-Quran menjadi hujjatun alaika, menjadi apa? Hujjah yang membinasakan seorang hamba. Kemudian hendaknya seseorang juga berusaha menghafalkannya semampunya. Luangkan waktu itu, sesibuk apapun kita, luangkan waktu. Ambil waktu-waktu yang memungkinkan kita menghafalnya. Kalau bisanya ba'da subuh. Kalau tidak, di waktu yang lain semampunya kita menghafalnya. Terus demikian, sedikit demi sedikit, terus. Jangan sampai waktu berlalu, apalagi 1 tahun penuh kita tidak menambah hafalan sama sekali. Maka ini kerugian yang besar. Ini kerugian yang besar. Maka hendaknya kita berusaha menghafal sedikit demi sedikit. Apalagi antum yang diberikan amanah, para aulad, anak-anak. Ya, kalau kita menginginkan mereka menjadi ahlul Quran, menjadi para penghafal Al-Quran, maka manfaatnya untuk orang tua juga. Kata Nabi SAW, man qara'a al-Quran wa amila bihi albasa walidayhi tajan yaumal qiyamah dawuhu ahsanu min dawi syam. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, kata para ulama, makna qara'a di sini adalah menghafalnya. Barang siapa yang menghafal Al-Quran dan mengamalkannya, maka kelak dia akan memakaikan untuk kedua orang tuanya itu mahkota di hari kiamat yang cahayanya lebih baik daripada cahaya matahari. Ya, kalau kita menginginkan kemuliaan dan keberkahan seperti ini, ya kita juga harus menghasung diri kita. Maghrib misalkan, kalau tidak pas ada kajian atau kesibukan waktu yang lain,